Putri Jihan Maharani. Saya Reza Putri. Saya Adrian Soeha. Just keep on watching. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Jihan. Selamat pagi Bu Lilis. Boleh silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu Lilis. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya? Apakah sehat dan juga bahagia? Alhamdulillah baik, harus selalu sehat dan bahagia dong Bu pastinya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu ya Bu ya. Nah untuk itu bagaimana kabar Ibu di kelas Bu? Apa ada kendala ataupun permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi gini Bu, saya rasa murid di kelas 8A itu masih kurang responsif dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi saya sudah menjelaskan panjang dan lebar, tetapi masih banyak anak-anak itu yang ngelamun, ngantuk, dan juga melakukan kegiatan lain Bu. Jadi saya takutnya pembelajaran yang udah saya kasih itu nggak bermakna gitu ke mereka. Jadinya mereka kurang memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kurang responsif ya Bu ya. Lalu selama Ibu mengajar ini, metode apa yang Ibu selalu gunakan di kelas tersebut Ibu? Jujur Bu, jadi selama ini tuh saya masih menggunakan metode lama Bu. Jadi saya itu mengajarnya menggunakan metode ceramah dan nanti anak-anaknya itu mencatat poin-poin yang sudah saya sampaikan. Saya juga bingung Bu, kenapa anak-anak zaman sekarang itu mudah sekali bosan ya Bu. Kalau menurut Ibu kayak gimana? Karena saya sangat berharap bisa mendapatkan saran dan masukan dari Ibu. Nah, itu dia Bu kuncinya Bu. Yang dilakukan Ibu sebenarnya sudah cukup baik Bu dalam metode ceramah ya Bu ya tadi ya Bu ya. Namun kita juga harus mengikuti perkembangan zaman Bu. Sekarang kan anak-anak itu digital ya Bu ya. Nah, mereka juga butuh kayak misalnya visual, video ataupun kuis-kuis interaktif gitu Bu. Nah, mereka juga akan lebih cepat memahami jika kita memasukkannya dengan kehidupan sehari-hari Bu. Misalnya kayak Ibu melakukan studi kasus terkait kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh bisa meningkatkan interaksi mereka Bu di kelas. Nah, kalau misalkan menurut Ibu nih, apakah Ibu setuju jika kita mengganti metode yang Ibu ajarkan di kelas tersebut, Ibu? Wah, saya setuju banget sama saran Ibu dan senang juga atas saran dari Ibu. Nanti saya akan melakukan desain ulang terhadap modul ajarnya untuk mengetahui di mana kelemahan saya. Nanti setelah saya perbarui, apakah Ibu berkenan untuk melakukan observasi di kelas saya dan biar saya juga tahu Bu, gimana perkembangan dari pembelajaran saya. Alhamdulillah ya, jika Ibu menerima apa yang sudah saya berikan tadi, karena kan sejatinya guru itu akan terus belajar dan juga berkembang untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimal di kelasnya Bu ya. Nah, setelah modul ajar telah Ibu perbaharui, saya dengan senang hati Bu untuk memeriksanya terlebih dahulu. Lalu juga saya nanti akan melakukan observasi ke kelas Ibu langsung gitu ya, untuk melihat proses pembelajaran yang telah Ibu susun di modul ajar tersebut gitu. Nah, untuk itu kira-kira berapa lama ya Bu ya, saya mendapatkan modul ajar yang terbaru oleh Ibu? Baik, terima kasih banyak Ibu Jihan. Untuk modul ajarnya akan saya berikan 1 minggu ke depan. Apakah bisa Ibu? Bisa Bu Putri. Nanti hubungi langsung saya aja ya Bu ya. Semoga dengan adanya perubahan ini, kelas Bu Putri bisa makin interaktif dan juga makin berkembang ya Bu ya. Semangat terus Bu Putri. Baik Ibu, untuk itu saya izin keluar ya Bu. Untuk modul ajarnya, apabila sudah selesai, akan saya hubungi Ibu secepatnya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Jihan. Saya kami izin keluar ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Mari Ibu. Iya, mari. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Mari silakan duduk. Terima kasih Ibu. Iya. Bagaimana Bu kabar Ibu? Semoga baik ya Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu hasil dari PR kita minggu lalu Bu? Alhamdulillah Ibu, dari pertemuan kemarin saya jadi lebih tercerahkan Ibu. Kemudian ini ada modul ajar yang sudah saya revisi Ibu. Mohon berkenan untuk dicek terlebih dahulu ya Bu. Cek terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, saya sambil cek untuk metode pembelajaran yang Ibu gunakan itu seperti apa ya, Bu? Oke, jadi saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan studi kasus kepada murid-murid. Nanti juga saya akan menampilkan gambar, video, dan juga PPT. Bagus sekali ya Bu ya. Saya suka dengan ide yang Ibu berikan ini. Nah, kalau misalkan begitu berarti materi yang akan Ibu ajarkan terkait perubahan budaya di era modern ya Bu ya. Apakah benar Ibu? Iya benar ya Bu, jadi materi yang akan saya berikan besok itu adalah perubahan budaya di era modern. Oke, baik Ibu, sampai jumpa pada esok hari ya Bu ya. Saya akan melakukan observasi pada kelas Ibu. Nah, untuk itu observasinya pada kelas 8A. Apakah benar Ibu? Benar Ibu. Oke, itu terima kasih Bu Putri, sampai jumpa pada esok hari. Baik, terima kasih banyak ya Ibu, saya izin keluar. Oke, terima kasih Bu.
Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu? Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat bermanfaat dan lancar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Ana. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apakah Ibu boleh ikut belajar? Pagi, boleh Ibu. Oke, untuk itu kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, menurut kalian gimana caranya kakek dan nenek kalian itu bisa berkomunikasi dan gimana caranya kakek dan nenek kalian itu bisa janjian untuk bertemu nih? Apakah prosesnya itu lebih cepat dibandingkan pada kita zaman sekarang? Saya Bu, jelas lebih cepat sekarang karena kalau misalkan zaman dulu kita mau ngirim pesan atau mau ngirim sesuatu itu harus lewat kantor pos ya, dimana kalau lewat kantor pos pastinya akan lama banget, belum lagi kalau misalkan lewat kantor pos itu terhalang jarak dan terhalang waktu. Kalau misalkan kita ngirim pesan sekarang entahlah bisa sampai di orang itu sehari 2 hari, itu kan kurang efektif. Kalau misalkan sekarang kita bisa kirim pesan, kita bisa kirim chat lewat aplikasi atau media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan juga TikTok Bu, seperti itu. Nah, benar banget ya jawaban kalian. Jadi pada hari ini itu kita akan belajar mengenai perubahan budaya di era modern. Nah, perubahan budaya di era modern itu apa sih sebenarnya? Oke, anak-anak. Jadi di sini Ibu ada 2 gambar. Kalian sebelumnya tahu nggak gambar di sebelah sini itu anak-anaknya lagi main apa? Belum tahu. Oke. Jadi anak-anak di sebelah sini itu dia bermain lompat tali. Jadi sekelompok anak itu nanti ada yang megang tali, terus nanti ada yang lompat. Nah, kalau di zaman dahulu itu permainan tradisionalnya itu ada lompat tali. Nah, kalau di sebelah sini itu ada Roblox. Kalian tahu Roblox nggak? Siapa di sini yang main Roblox? Oh, jadi pada main Roblox ya. Nah, di sini itu terjadi yang namanya perubahan budaya nih anak-anak. Yang tadinya zaman dahulu itu kalau misalkan kita permainan itu tradisional, yaitu kita main lompat tali, dan sekarang itu kalian mainnya udah digital gitu, udah main Roblox seperti itu. Oke, karena tadi Ibu sedikit menyinggung kata budaya, di sini Ibu mau ngejelasin budaya itu apa sih? Nah, jadi budaya itu merupakan cara suatu kelompok berperilaku gitu, atau kebiasaan dari suatu kelompok. Contoh gampangnya gini, misalnya kamu adalah orang Betawi dan teman kamu yang di sebelahnya adalah orang Batak. Nah, kalian itu pasti berbicaranya dengan logat yang berbeda, bener nggak? Betul. Atau ketika kalian lagi hari Kartini nih, biasanya kan kalian memakai baju adat masing-masing. Itu juga merupakan suatu budaya. Lalu juga di setiap daerah pastinya punya makanan tersendiri gitu. Kayak di Betawi kita punya kerak telur dan di Padang kita ada rendang. Nah, itu merupakan yang namanya budaya gitu. Oke, paham anak-anak sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan budaya gitu. Tadi juga udah Ibu jelasin ya, yang sebelumnya itu kita bermainnya itu secara tradisional, itu main lompat tali, dan sekarang kita mainnya itu udah pakai teknologi gitu, kita mainnya Roblox. Oke, jadi perubahan budaya ini adalah pergeseran gitu, atau perubahan budaya yang sebelumnya sudah kita lakukan, seperti tadi kita bermain lompat tali, dan sekarang udah beda gitu, budayanya udah nggak zaman lagi kita main yang tradisional gitu, kita mainnya menggunakan teknologi, seperti itu. Nah, kenapa sih adanya perubahan budaya gitu? Nah, jadi di sini faktor perubahan budaya itu ketika misalnya ada 2 kebudayaan saling bertemu gitu. Jadi itu akan saling memengaruhi sehingga terjadinya perubahan. Kayak misalnya kamu mainnya sama yang teman sebelah kamu dan kalian sering ketemu gitu. Terus kamu itu berbicaranya pakai bahasa Betawi. Akhirnya teman kamu itu juga mengikuti gimana logat Betawi gitu. Nah, itu terjadinya perubahan budaya seperti itu. Nah, di sini tuh dari mana aja sih perubahan budaya itu bisa terjadi? Yang pertama dari internet. Misalnya kalian melihat di internet, di media sosial kalian, itu ada orang menggunakan baju seperti tertutup gitu. Lalu kalian juga akhirnya, oh ternyata bisa kalau kita pakai baju kayak gini, akhirnya kalian mencontoh gitu. Nah, itu kan adanya perubahan budaya kan. Lalu juga kita bisa ngeliat nih, biasanya kan kalian tuh kalau ngeliat film gitu, pasti kalian mencontohkan, mau kayak gini, mengikutin dia. Nah, itu juga bikin terjadinya perubahan budaya. Tuh. Oke, di sini ada 2 makanan. Kalian tahu nggak makanan sebelah sini apa? Pizza. Nah, kalau di sebelah ini tuh ada makanan tradisional Indonesia. Kalian pernah makan nggak? Enggak. Oke, jadi
di sini tuh ada dua makanan. Jadi yang pizza ini kan makanan dari luar ya. Lalu yang di sebelahnya itu ada makanan tradisional Indonesia. Nah, karena kalian itu sering melihat dari televisi, dari media sosial, atau mungkin kalian ngeliat teman kalian yang ada di luar negeri makannya itu pizza, makannya itu sushi, makannya ramen. Nah, kalian akhirnya jadi pengen gitu nyobain. Akhirnya anak-anak zaman sekarang itu lebih suka makanan dari luar negeri gitu atau western food. Nah, itu disebut juga sebagai perubahan budaya gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu udah jarang banget gitu yang tahu makanan tradisional seperti itu. Oke, sekarang kalian bisa bikin kelompok dengan teman di sebelah kalian, jadi beranggotakan 2 orang, lalu kalian diskusi ini, apakah perubahan budaya tersebut itu terjadi karena adanya faktor yang tadi sudah kita lihat. Nah, boleh nih kalian bikin dengan 3 argumennya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, nah karena waktunya sudah selesai, boleh untuk tugasnya kalian kumpulin. Nah, siapa yang mau mempresentasikan atau menjelaskan hasil argumentasi yang sudah kalian buat? Kami, Bu. Oke, boleh. Nah, Jadi hasil analisis kami mengenai video tadi adalah yang pertama, adanya perubahan prioritas remaja yang lebih cinta budaya luar. Maksudnya teknologi seperti internet dan media sosial itu membuat budaya asing seperti K-pop tersebar sangatlah cepat. Jadi dampak buruk yang paling terasa adanya lunturnya budaya kebudayaan Indonesia karena remaja Indonesia lebih memilih untuk mempelajari budaya Korea dibandingkan dengan budaya Indonesia. Lalu selanjutnya, nilai-nilai budaya bangsa itu mulai luntur dari budaya asing yang membawa ide-ide dan gaya baru itu. Nah, tidak semua ide itu buruk, tapi kita harus lebih pintar lagi nih memilih. Karena banyak masyarakat yang tidak bisa memilih atau memilah mana budaya yang baik untuk diambil dan mana yang tidak, sehingga akibatnya dapat berujung fatal. selain itu juga mereka menjadi kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Karena perkembangan zaman yang pesat membuat masyarakat Indonesia lupa akan jati dirinya sebagai warga Indonesia. Jadinya kita jadi lebih fokus mengikuti gaya hidup luar sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Mungkin sekian hasil analisis dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, bagus anak-anak atas jawabannya. Nah, jadi berdasarkan dari video ini kita dapat menyimpulkan kalau misalnya masuknya budaya dari luar itu melalui teknologi itu membuat kita menjadi lupa dengan budaya kita sendiri. Apalagi kalau kita kurang pintar untuk menyaring budaya yang masuk ke dalam budaya kita seperti itu. Nah, dampaknya budaya kita akan menjadi terlupakan gitu oleh kita sendiri. Nah, intinya dari analisis video ini kita itu harus melestarikan budaya kita karena jika tidak kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan kesimpulan akhir pada pembelajaran kita hari ini. Jadi teknologi itu memang membawa manfaat yang banyak sekali. Apalagi di zaman sekarang itu kita membutuhkan teknologi untuk berbagai hal. Tetapi teknologi ini juga mempunyai resiko yang besar seperti bisa lunturnya budaya yang ada di negara kita sendiri. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar nih menyaring budaya yang masuk dari luar ke bangsa kita agar budaya kita tidak punah nih anak-anak gitu. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, karena materi kita pada hari ini sudah selesai, mari kita akhiri. Boleh ditutup? Baik Bu, terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, Ibu pamit ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Jihan. Selamat siang, Ibu Putri. Boleh silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Bu Jihan. Bagaimana Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Apakah menyenangkan atau bagaimana Ibu rasanya, Ibu? Alhamdulillah saya sangat senang ya Ibu, karena seperti yang tadi bisa dilihat anak-anak juga lebih aktif dan juga interaktif gitu dibandingkan dengan sebelumnya gitu yang dimana anak-anaknya itu masih pasif. Namun di sini juga saya berharap adanya saran dan masukan dari Bu Jihan nih, apalagi tadi Bu Jihan juga udah melihat secara langsung bagaimana saya melakukan proses pengajaran gitu Bu. Jadi saya harap ada saran dan masukan dari Bu Jihan. Alhamdulillah ya Ibu ya, kalau misalkan Ibu senang. Nah, saya juga mau bilang nih terkait hal-hal yang udah saya catat pada saat melakukan observasi tadi, bahwa perubahan Ibu tuh cukup signifikan ya Bu ya, terkait tadi kan kata Ibu tuh pelajaran minggu lalu siswa-siswanya itu monoton ya Bu ya, dan juga tidak interaktif. Tadi saya lihat tuh anak-anaknya sangat aktif sekali dan juga sangat interaktif sekali ya Bu ya. Ibunya semangat dan juga anak-anaknya juga pastinya semangat. Nah, kalau misalkan dari pandangan Ibu sendiri, apakah
Ibu paling syukuri terkait hal tersebut, ataupun kayak di kelas tadi tuh menurut Ibu seperti apa sih dalam proses pembelajarannya? Apakah ada yang kurang ataupun bagaimana tuh? Nah, ya Ibu, tadi saya sangat senang Bu melihat antusiasme dari murid-murid itu pada saat melakukan kuis. Jadi tuh tadi Ibu bisa lihat ya kalau misalkan murid-muridnya itu sangat excited itu untuk mengikuti kuis. Cuma saya sadar sih Bu kalau misalnya pada saat diskusi itu memang terlalu kebablasan ya waktunya, dan saya juga jadinya belum terlalu mendekat gitu kepada murid-murid yang cenderung diam gitu Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas pandangannya. Jika saya lihat tadi ya Bu ya, di kekuatan Ibu adalah menggunakan PPT, terus juga video maupun kuis yang terintegrasi ataupun terstruktur ya Bu ya. Terus juga metode dan juga media pembelajaran itu harus selalu digunakan Bu, dan juga dipertahankan dalam proses pembelajaran nantinya Bu, agar nantinya tuh siswa nggak gampang ngantuk, terus juga nggak monoton, dan juga siswa bisa interaktif kayak seperti tadi Bu. Jadinya kan siswa semangat, gurunya juga semangat ya Bu ya. Jadinya tuh anak-anak bisa lebih memahami terkait materi yang Ibu ajarkan tersebut Ibu. Nah, kalau misalkan untuk area pengembangannya, ada beberapa poin yang saya catat Ibu. Yang pertama itu saran saya pertama untuk mengatasi siswa pasif Bu. Seperti kan tadi ada beberapa siswa yang aktif, terus juga ada beberapa siswa yang pasif ya Bu ya. Nah, kalau misalkan untuk siswa yang pasif terlebih dahulu, itu tuh perlu strategi khusus Bu. Misalnya kayak di kelompok berikutnya tuh, siswa tersebut tuh dialokasikan perannya yang wajib Bu. Misalnya kayak di suatu kelompok, mereka tuh harus diperankan menjadi ketua gitu, ketua kelompok tersebut. Ataupun kalau misalkan ada sesi tanya jawab nih terkait guru dan muridnya, Ibu tuh bisa menunjuk siswa-siswa yang kurang aktif tersebut Bu, agar mereka lebih terlibat aktif dalam proses pembelajarannya tersebut. Nah, iya betul Bu, saya itu tadi terlalu fokus ke teknologi sampai saya tuh lupa manajemen peran saya sebagai guru itu kayak gimana. Nah, terima kasih Bu atas masukannya. Nah, kalau misalkan saran saya yang kedua, walaupun tadi kan Ibu sudah menggunakan teknologi dengan maksimal ya Bu ya, tapi coba libatkan siswanya Bu, kayak misalnya menelaah terlebih dahulu nih studi kasus apa yang ada di kelas tersebut ataupun dalam video tersebut. Jadinya kan mereka bisa berpikir terlebih dahulu gitu mengenai masalah yang ada, agar mereka tuh bisa lebih paham akan pembelajaran yang akan dibahas gitu Bu. Jadinya nggak langsung masuk ke materi, Ibu tuh kayak mengasih pemantik dulu gitu terkait materi yang akan diajarkan pada hari itu. Oke, terima kasih Bu Jihan atas saran-sarannya, sangat saya terima. Saya jadi tahu nih apa aja kekurangan saya dan bagaimana cara saya untuk menanggapi dari kekurangan saya tersebut Ibu. Ibu, kalau seperti itu terima kasih untuk evaluasi tadi, dan juga saya akan melakukan observasi kembali terkait evaluasi yang sudah saya berikan tersebut. Di sini akan diperbaiki dalam minggu depan Ibu. Untuk itu apakah bisa saya di hari apa ya Bu untuk melakukan observasi tersebut? Baik Ibu, apakah observasinya bisa dilakukan kembali di minggu depan pada hari Senin? Karena saya juga perlu menyiapkan metode dan media pembelajaran yang kembali Ibu. Baik, kalau begitu Ibu Putri, untuk itu terima kasih Ibu Putri. Kita akan melakukan observasi atau supervisi kembali pada hari Senin ya Ibu Putri ya. Jangan lupa. Lalu untuk itu terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Baik, terima kasih Ibu Jihan atas saran dan masukannya. Saya izin pamit untuk melanjutkan aktivitas ya Ibu. Ya, terima kasih. Permisi Ibu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Jihan? Apakah bisa saya bantu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Untuk itu saya ingin memberikan RPP-nya terlebih dahulu. Saya lihat dulu ya Ibu terkait RPP-nya. Untuk materinya Ibu akan melakukan materi siklus air dan proses pembuatan awan. Apakah benar? Jadi begini Bu. Belakangan itu saya merasa bahwa keterlibatan siswa itu berbeda-beda gitu di kelas saya Bu. Ada yang belajar lebih maksimal, ada yang pasif banget, ada yang kurang pasif gitu, ataupun ada yang biasa-biasa aja gitu dalam pembelajarannya. Sebagai contohnya kayak pada pengelolaan kelas, saya memberikan tugas kelompok gitu terhadap siswa-siswa tersebut. Nah, hal itu juga ada yang siswa yang semangat banget, ada yang nggak semangat, ada yang biasa-biasa aja dalam pembelajarannya tersebut gitu. Atau justru mereka tuh kadang tidak terlibat atau bahkan ribut gitu terkait di pembelajaran kelas tersebut. Nah, dengan begitu, dengan adanya kejadian tersebut Ibu, saya merasa saya tuh perlu untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya di kelas tersebut Ibu. Nah, jika melalui supervisi yang Ibu berikan, hal apa sih Bu yang menurut Ibu cocok gitu untuk saya melakukan perubahan untuk meningkatkan kompetensi saya ini? Oke. Berdasarkan tadi yang sudah Ibu jelaskan, saya sangat paham bahwa
Jadi dari penjelasan ibu tadi juga kita perlu adanya pendekatan pada dua hal. Yang pertama pada manajemen kelas saat aktivitas kelompok dan juga pada saat kejelasan instruksi penjelasan pembelajaran. Bagaimana dari pandangan ibu sendiri? Saya setuju Ibu. Terkadang saya merasa instruksi yang saya berikan itu tuh terlalu cepat atau bahkan kayak kurang terstruktur Ibu. Nah akibatnya siswa itu tuh tidak dapat benar-benar memahami apa yang sedang saya ajarkan kepada mereka tersebut gitu, atau memahami apa yang sedang mereka pelajari. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Penjelasan tadi itu menunjukkan bahwa Ibu ini memiliki kesiapan untuk terus berkembang, untuk terus belajar lagi menjadi seorang guru, sehingga pada saat nantinya Ibu akan menjadi orang yang lebih baik lagi dalam saat proses pembelajaran. Baik Ibu, observasi akan dilakukan lusa pada jam ketiga ya, pada tanggal 28 November. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, bisa. Ibu, kita akan melakukan observasi pada hari Jumat tanggal 28 November di jam pelajaran ketiga. Silakan Ibu menjalankan proses pembelajaran seperti sehari-hari. Nanti pada saat supervisi saya akan melihat dan akan mencatat apa saja poin-poin yang dapat kita refleksikan bersama. Ibu Najwa, terima kasih atas masukannya. Untuk itu sampai jumpa di supervisi lusa ya Bu ya. Untuk itu baik saya izin memulai terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya izin dulu ya Bu. Mari Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke anak-anak, karena masih pagi, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian tetap semangat nih dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Yuk, kalau misalkan ibu bilang semangat pagi, kalian jawab ya, oke? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Yeay, Masya Allah, masih pada semangat ya anak-anak ya. Semoga dari awal sampai akhir nanti pembelajaran kita kalian tetap semangat nih. Pokoknya jangan pas awal-awal aja nih kalian semangat, tapi pas akhir kalian udah lemah letih, terus juga udah mau ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Pokoknya tetap semangat ya anak-anak ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Ada ibu kepala sekolah. Yang juga besar. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Jadinya tuh ibu ingin kalian tuh memahami dari mulai air menguap, naik atmosfer atau naik atas, lalu membentuk awan dan juga menjadi turunnya hujan. Betul banget. Jadi ibu ingin kalian memahami mengenai siklus air tersebut. Oke anak-anak, di sini nanti kalian akan membuat diagram siklus air ya anak-anak. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing 2 orang ya anak-anak. Nah, nanti setelah kalian membuat diagram tersebut, dikumpulkan selama 15 menit nih dari sekarang. Jadinya kalian mengerjakan selama 15 menit. Dipahami ya anak-anak? Paham Bu. Oke, baik. Untuk itu selamat mengerjakan selama 15 menit. Aku juga nggak tahu, jadi nggak jelas semuanya. Ibu, langkah-langkahnya apa aja, terus harus gimana? Emang harus ada pengembunan sama penguapan ya Bu? Itu dimasukkan ya, karena semua proses siklus airnya itu tuh nanti kalian masukkan. Jadinya semuanya dimasukin ya anak-anak. Itu yang depan jangan ribut ya anak-anak ya. Terus juga yang belakang yuk fokus yuk, jangan ngobrol berdua ya. Lalu yang tengah nih, yuk jangan berantem ya, jangan berantem yuk. Kita belajar bareng ya, kita belajar bareng, oke? Anak-anak jangan ribut, duduk di tempatnya masing-masing ya. Oke anak-anak, karena waktunya udah habis, yuk kumpulkan ke ibu ya. Nanti akan kita bahas di esok hari. Yuk kumpulkan ya anak-anak. Kumpulkan ke ibu ya yang udah selesai ya. Yuk. Ayo nak, gak apa-apa nak.
Siapa yang belum selesai? Kamu belum selesai, Bu. Kamu lihat dong punya kalian. Gimana kalau kita kumpulin? Ayo. Kita lihat juga. Ayo. Lihat satu contek dulu kan. Sama kok jawabannya. Ibu dia nyontek. Terima kasih anak. Oke, Bu. Oke anak-anak, karena udah ngumpulin semua ya tadi ya, udah pada ngumpulin semua kan? Oke, jadinya hari ini pembelajaran kita udah selesai. Nah, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf, izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Jihan telah melakukan pembelajaran dengan baik di kelas, dan saya ingin, sebelum saya memberikan saran dan rekomendasi, saya ingin mendengar refleksi dari Ibu terlebih dahulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi terkait materi siklus air dan proses pembentukan alam. Jujur aja nih ya Bu ya, saya merasa tadi saat proses pembelajaran tuh kurang maksimal Bu, dan juga mungkin banyak ada beberapa yang kekurangan gitu dalam proses pengajaran saya. Terus juga tadi siswa-siswanya tuh terlihat ada yang ribut, terus juga ada yang bengong dan lain sebagainya Bu. Terus juga menurut saya sih tadi instruksi saya itu tuh mungkin kurang jelas Bu, dan juga saya cukup kesulitan untuk mengendalikan kelas-kelas tersebut Bu, atau mengendalikan kelompok-kelompok, jadinya tuh mereka ada yang berantem, terus juga ada yang ribut dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Jihan sudah berkata dengan jujur. Menurut Ibu, apa penyebab utama siswa-siswa di kelas merasa kebingungan Bu, atas pembelajaran tadi? Kalau misalkan itu mungkin menurut saya tadi saya hanya mengasih instruksi hanya sekali Bu, dan juga saya tidak menuliskannya di papan tulis, jadinya tuh mereka nggak tahu gitu terkait instruksi apa sih yang jelas dan juga nyata gitu. Takutnya kan kalau misalkan saya mengucapkan sekali aja itu tuh bisa membuat siswa-siswanya itu lupa ya terkait instruksi yang sudah diberikan. Lalu juga saya juga tidak memberikan contoh-contoh terkait yang akan dipelajari Bu, jadinya mungkin mereka masih kurang paham mengenai apa yang saya jelaskan tersebut. Saya setuju Bu terkait apa yang Ibu Jihan jelaskan tadi, serta saya mencatat hal-hal berikut ini. Yang pertama yang harus yang merupakan kekurangan dari Ibu Jihan pada saat pembelajaran tadi. Yang pertama itu adanya instruksi yang disampaikan itu terlalu cepat, jadi siswa ini merasa bingung atas apa sih langkah-langkah yang harus saya lakukan sebagai siswa terhadap tugas yang Ibu berikan. Selanjutnya itu tidak ada media visual sebagai penunjang instruksi dari apa yang Ibu jelaskan juga, serta tidak ada pengecekan ulang apakah siswa ini benar-benar memahami instruksi penugasan yang Ibu berikan. Serta saat kelompok mulai gaduh, Ibu ini hanya menggunakan teguran secara visual, tidak menggunakan teknik manajemen kelas lainnya. Serta catatan yang terakhir yang saya catat adalah siswa pasif itu tidak Ibu reach out gitu. Ibu tidak melakukan pendekatan kepada siswa pasif, sehingga yang siswa pasif tetap pasif, yang aktif tetap aktif Bu. Jadi sehingga untuk mengatasi seluruh permasalahan pembelajaran yang tadi yang berada di kelas tadi itu, saya punya beberapa rekomendasi yang terbukti cukup ampuh gitu Bu. Dari yang pertama nih, sampaikan instruksi secara bertahap Bu, atau step by step, dengan Ibu menulis dengan spidol di papan tulis itu berupa langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Semisal diawali dengan membaca buku paket pada halaman 35-40, lalu disuruh untuk membuat diagram siklus air, serta jelaskan juga nih proses-proses utama dari proses pembuatan awan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Lalu hasil tersebut itu dapat dipresentasikan oleh kelompok Bu. Jadi setelah Ibu menulis di papan tulis tadi, Ibu ini bertanya nih, apakah anak-anak ini sudah
mulai cukup paham belum dengan penugasan yang ibu berikan tadi. Lalu setelah itu ibu ini harus membuat aturan diskusi sebelum dimulai dengan membuat peraturan permainan gitu, seperti kalau misalkan ada suaranya pelan, ibu itu harus gitu. Terus juga dilarang untuk siswa-siswa ini berpindah tempat. Terus juga seluruh anggota kelompok itu harus bekerja, dan siapapun yang ingin bertanya itu harus angkat tangan terlebih dahulu. Lalu selain itu sarannya ibu dapat memberikan contoh konkret ya, atau dengan bantuan alat peraga. Jadi di saat memberikan tugas untuk menggambar siklus air, ibu ini bisa menggunakan media PowerPoint template atau PPT yang dapat digunakan pada Infokus, karena di setiap ruang kelas itu kan sudah terdapat Infokus. Jadi sangat amat disayangkan jika ibu tidak menggunakan Infokus itu untuk proses pembelajaran. Jadi dengan adanya media visual itu, siswa-siswa itu akan merasa dia ini lebih cukup paham terkait konsep apa sih yang ibu jelaskan tadi. Lalu dapat menggunakan teknik manajemen nonverbal gitu, seperti ibu memberikan tepuk ular gitu. Jadi tepuk ular, jadi siswa-siswa semua itu tetap diam. Jadi seluruh siswa itu tetap diam dan tetap mulai kondusif kembali Bu. Lalu yang terakhir itu ibu dapat mengajak siswa yang pasif secara personal, tapi tetap dalam ruang lingkup yang positif. Misalnya ibu dengan mendekati siswa tersebut, ibu mengajak ngobrol sebentar terkait materi yang tadi sudah ibu jelaskan, seperti itu Bu. Kurang lebih seperti itu rekomendasi yang saya berikan kepada ibu. Terima kasih banyak Ibu atas saran dan masukannya. Saran tadi itu sangat konkret dan juga mungkin bisa di-apply pada pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terus juga saya sekarang tuh merasa bahwa saya mengetahui nih kekurangan-kekurangan apa aja sih yang ada di diri saya dari pembelajaran tadi Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu, saya yakin Ibu Jihan akan terus belajar dan berkembang secara besar. Untuk seluruh kekurangannya silakan diperbaiki, dan yang baiknya mohon untuk terus ditingkatkan ya Bu. Baik, siap Ibu. Bagaimana jika kita jadwalkan supervisi pada 2 minggu ke depan Bu? Bertepatan pada hari Jumat tanggal 12 Desember Bu. Boleh Ibu, apakah bisa untuk penjadwalannya itu pada jam ketiga Ibu? Bisa Bu Jihan. Tetap semangat dan terima kasih atas komitmen Ibu sebagai guru yang ingin terus belajar dan berkembang lagi. Ibu Ibu seorang guru yang luar biasa, yang terus memperhatikan baik dari segi ibunya sendiri maupun untuk proses pembelajaran siswa di kelas. Baik Ibu, siap. Ibu, untuk itu saya izin lanjutkan aktivitas kembali ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Bianti, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Najwa. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak sedikit lelah tadi karena mabuk pengajaran. Alhamdulillah kalau baik kabarnya. Yang penting tetap semangat ya Bu. Iya, tetap semangat. Silakan duduk Ibu, izin Bu. Mari. Baik, apa ada yang bisa saya bantu Ibu Najwa? Jadi gini Bu, saya merasa pembelajaran kemarin di kelas saya itu kurang maksimal karena ternyata siswanya tuh belum memahami tujuan dan maksud dari terselenggaranya pembelajaran tersebut. Dan berdasarkan kesepakatan kita kemarin bahwa saya meminta Bu Bianti untuk melakukan supervisi di kelas saya. Oke, jadi berdasarkan kesepakatan kita kemarin, jadi hari ini kita akan melaksanakan supervisi ya Ibu. Tapi sebelum itu saya mau melihat dulu nih Bu RPP dan instrumen penilaian dari Ibu. Apakah Ibu tahu Bu? Begini Bu, sebenarnya saya membawa RPP-nya, tapi karena satu dan lain hal, ternyata RPP-nya itu belum komplit untuk di bagian penilaian dan lembar observasinya masih kosong. Serta juga saya belum menyusun instrumen penilaiannya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sudah jujur, tidak apa-apa Ibu. Jadi ini kita jadikan pembelajaran bersama aja Ibu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ada kendala dalam membuat RPP-nya sehingga masih belum lengkap? Dan juga yang saya lihat di sini RPP Ibu itu masih belum rapi ya Ibu, masih belum urut. Saya mengakui kesalahan yang telah saya perbuat. Saya terlalu fokus untuk mempersiapkan media pembelajaran sampai lupa untuk menyelesaikan RPP ini. Padahal RPP ini merupakan
Dan juga saya pikir tadi pagi sebelum saya mengadakan pembelajaran, saya waktunya itu cukup untuk menyelesaikan RPP ini. Tapi ternyata waktunya tidak cukup, sehingga masih banyak dokumen yang belum terisi di dalam RPP tersebut. Oke Bu, jadi saya menghargai kejujuran Ibu Najwa dan memang menjadi guru itu memang butuh tugas ya Ibu, banyak banget tugas kita. Tapi Bu Najwa, dokumen atau RPP ini itu merupakan pedoman utama dalam mengajar Ibu. Nah, tanpa RPP lengkap ini nanti Ibu akan kesulitan Bu dalam melaksanakan pembelajarannya dan menjadi tidak terarah. Ibu, saya benar-benar merasa sangat amat kurang maksimal. Saya siap untuk menerima evaluasi dari Ibu nanti. Baik, saya periksa dulu ya Ibu RPP yang sudah Ibu buat. Jadi di RPP ini itu tadi Ibu menyebutkan belum menjelaskan tujuan pembelajaran dan instrumen penilaiannya ya Bu. Oke. Itu nanti pada saat kita melakukan supervisi nanti, saya akan melakukan fokus observasi saya kepada bagaimana Ibu menyampaikan pembelajaran tanpa adanya tujuan di RPP, dan juga bagaimana alur pembelajaran Ibu di kelas nanti, dan bagaimana cara Ibu menilai pemahaman siswa meskipun instrumen penilaiannya belum ada. Baik Bu, saya siap untuk melakukan pembelajaran sebisa saya dan semampu saya. Oke Bu, untuk pembelajarannya apakah boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu? Jadi saya akan menjelaskan mengenai perubahan wujud benda, yang dimana nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa terkait apa itu membeku, apa itu mencair, dan juga apa itu menguap. Dan setelah itu saya memberikan contoh konkret yang nyata dengan menggunakan peraga berupa lilin dan api, yang dimana nanti pada akhirnya siswa itu diminta untuk mencatat dan memberikan kesimpulan atas apa yang telah terjadi pada lilin tersebut. Bu Najwa, terima kasih atas penjelasan metode pembelajarannya. Nah, untuk pelaksanaan supervisinya nih kira-kira Ibu Najwa siapnya kapan nih Bu? Insya Allah besok saya siap Bu untuk melakukan kegiatan supervisi. Ya baik Ibu, jadi supervisinya akan kita agendakan mulai besok di pagi hari ya Bu. Baik Ibu, akan saya siapkan. Terima kasih Bu, saya pamit untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Lagi pada ngapain nih? Oke, lagi belajar. Ibu ikut belajar di belakang ya. Pada hari ini, kita akan mempelajari terkait perubahan wujud benda. Jadi Ibu sudah menyiapkan media yang nantinya kalian harus cermati baik-baik ya. Ibu, tujuan belajar hari ini apa Ibu? Wujud benda saat terkena panas. Jadi, anak-anak dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Mencair. Jadi, tentunya kalian pasti nggak asing dengan kata mencair. Sebagai contoh, saat kalian minum air es, tentunya ada es batu yang lama-lama mencair, cair berubah menjadi air. Itulah dinamakan proses mencair. Jadi, mencair itu apa sih? Mencair adalah proses perubahan wujud benda yang tadinya dari benda padat menjadi benda cair. Karena apa sih? Karena benda padat tersebut itu mendapatkan panas yang dapat mengubahnya menjadi air. Seperti itu. Kalau misalkan tadi kan mencair, sekarang ada satu kata lagi selain mencair, yaitu membeku. Sebenarnya mencair dan membeku adalah sebuah perubahan sifat yang sangat berkesinambungan. Jadi, di mana kalau misalkan mencair itu dia mendapatkan panas, sedangkan membeku ia adalah mengeluarkan panas. Tentunya berhubungan dengan lagi es batu.
Jadi ketika kita memasukkan air ke dalam botol dan botol tersebut dimasukkan ke dalam kulkas, maka air tersebut akan berubah menjadi es batu. Yang dimana es batu tersebut merupakan perubahan wujud benda dari cair ke benda padat. Seperti itu, anak-anak. Berdasarkan mencair dan membeku, kesimpulannya apa sih? Kalau misalkan mencair, dia mendapatkan panas, sedangkan kalau misalkan membeku, dia mengeluarkan panas. Yuk, kita mulai praktik. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktek. Yang pertama, ada alat bantu 1, 2, dan 3. Yang ini apa sih anak-anak? Ini mati lampu buat mati lampu. Betul. Yang ini? Betul. Dan yang terakhir? Pasti tentunya kalian sangat amat familiar dengan ketiga barang ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan praktek. Apapun yang kalian lihat, apapun yang terjadi pada lilin dan es batu ini, Ibu mohon kalian untuk mencatat, karena hasil dari catatan itu akan dikumpulkan kepada Ibu. Ibu, ini dinilai gak, Bu? Ya, akan dinilai, tapi Ibu belum ada formatnya. Udah, kalian kerjain aja atas apa yang sudah kalian lihat di depan ini. Anak-anak bisa dilihat tadi pas di awal pembelajaran dia berbentuk apa? Ya, berbentuk es batu atau berbentuk wujud padat. Pada saat berakhirnya pembelajaran, es batu tersebut akan mencair berubah menjadi air. Proses itulah yang dimana dari membeku menjadi mencair. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena dipengaruhi oleh suhu. Selesai. Kita lanjutkan besok-besok. Dadah anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum Bu Bianti. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Boleh langsung duduk ya Bu. Bagaimana Ibu Najwa perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Tadi saya lihat anak-anaknya cukup aktif ya, terutama pada saat praktik lilin. Sejujurnya pada tadi pembelajaran saya merasa kurang maksimal Bu, karena saya merasakan sendiri betapa pentingnya RPP itu, dan juga saya merasa bahwa alur penugasan atau alur pembelajaran tadi itu tidak urut dan menjadi berantakan Bu, atau menjadi bingung. Ya Ibu, emang benar. Jadi RPP itu merupakan pedoman Ibu sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran Ibu. Nah, tanpa adanya RPP yang lengkap dan jelas, Ibu pasti bakalan menjadi kesulitan gitu Bu untuk melaksanakan pembelajarannya. Oke, baik. Mungkin sekarang langsung kita mulai aja untuk refleksi bersama ya Bu. Ya sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu karena tadi Bu Najwa sudah melaksanakan pembelajaran, dan saya lihat juga anak-anaknya terlihat sangat antusias ya Bu pada saat melaksanakan praktik, dan itu merupakan model yang bagus sih Bu untuk pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Nah, namun di sini ada beberapa catatan ya Bu yang saya perhatikan yang perlu diperbaiki. Jadi berdasarkan pengamatan saya pada saat observasi tadi di RPP-nya itu Ibu masih belum lengkap ya, sehingga tujuan pembelajarannya itu belum disampaikan dengan jelas. Nah, saran dari saya seharusnya itu Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran itu Ibu menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa. Jadi anak-anak itu tahu, wah ternyata kita mau mempelajari hal ini loh. Jadi mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, seperti itu Bu. Lalu juga tadi yang saya lihat instrumen penilaiannya masih belum ada ya Bu ya. Jadi siswa juga masih bingung gitu mengenai kriteria penilaiannya. Tadi juga saya lihat ada siswa yang bertanya ya Bu, apakah ini tuh dijadikan penilaian atau tidak, seperti itu. Lalu alur pembelajarannya juga saya lihat tadi masih kurang runtut ya Bu. Dan saran saya yang terakhir itu yang saya lihat itu tadi Bu Najwa itu
tidak ada penutup Ibu di saat selesainya pembelajaran, sehingga anak-anaknya itu tidak mendapatkan kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran tersebut. Nah, saran dari saya itu seharusnya guru itu memberikan kesimpulan gitu Bu. Jadi mereka tahu sebenarnya mereka ini selama pembelajaran itu telah belajar apa aja sih, dan juga bisa nih Bu, Ibu dikasih kesempatan kepada muridnya untuk salah satu murid misalnya untuk menjelaskan kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan gitu. Jadinya dari sini juga kita bisa ngetes nih Bu, ternyata anak kita udah paham loh sama pembelajaran yang dilakukan pada hari ini, seperti itu Bu Najwa. Ya Ibu, saya akui tadi memang kesalahan saya seharusnya mempersiapkan seluruh dokumen untuk RPP itu atau untuk pembelajaran itu lebih lengkap lagi dan harus disiapkan jauh hari sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Untuk perbaikan ke depannya, Ibu bisa lengkapi RPP-nya dulu ya Bu, terutama di bagian tujuan pembelajaran dan juga di asesmen formatif di penilaiannya Bu. Lalu juga Ibu bisa membuat instrumen penilaian yang sederhana, dan juga seperti yang tadi saya sudah sebutkan, sebelum melakukan pembelajaran itu Ibu bisa menjelaskan dulu nih tujuan dari pembelajaran tersebut tuh apa gitu, agar anak-anaknya itu juga paham mereka mau belajar apa. Lalu juga bisa ditutup pembelajarannya dengan rangkuman, tidak perlu lama-lama Bu, cukup beberapa menit aja, yang penting kita tahu kalau misalnya anak ini tuh ternyata sudah paham dengan pembelajaran pada hari ini gitu. Baik Ibu, saya akan menyelesaikan RPP-nya lebih lengkap lagi pada minggu ini dan membuat instrumen penilaiannya. Oke, bagus sekali Bu Najwa. Mungkin pekan depan kita bisa melakukan bertemu lagi untuk melihat revisi RPP, dan jika bisa 2 minggu ke depan saya akan melakukan observasi kembali terhadap pembelajaran Bu Najwa di kelas. Siap Ibu, terima kasih banyak atas saran masukannya. Saya merasa lebih memahami apa yang harus saya ubah lagi dan harus saya perbaiki lagi, serta saya juga lebih tahu gitu kekurangan apa saja sih yang harus saya tingkatkan untuk proses pembelajaran di kelas nanti. Sama-sama Bu Najwa. Jadi supervisi ini tuh bukan untuk menghakimi atau mengawasi guru aja ya Ibu, tapi juga bisa membantu Bu Najwa sendiri untuk berkembang gitu. Semangat terus ya Ibu Najwa.